Sekarang ini fokus kita gampang banget kepecah kemana-mana. Dikit-dikit ke distraksi ke berbagai hal. Notifikasi, chatting, video pendek, sampai scrolling yang nggak habis-habis. Bahkan ada riset yang menunjukkan kalau hampir setiap 10 menit sekali, fokus kita biasanya udah ke distract buat nyalain layar HP, cuman buat ngecek notif aja. Kalau perhatian lo terus kebagi-bagi kayak gini, lo bakal makin susah buat fokus kerja, buat belajar, bahkan buat ngobrol sama orang yang lo sayang. Masalahnya, ini semua terjadi bukan karena lo lemah. Ini semua udah ada yang desain. Ada industri yang revenue didapat dari perhatian lo. Semakin lama lo scroll atau pakai platform mereka, semakin banyak mereka dapat untung. Dan mereka nggak bangun algoritma di platform itu supaya lo balik lagi dan lagi. Tapi lo harus tahu ini, mekanisme yang bikin lo jadi nggak fokus itu bisa diperbaiki. Lo bisa perbaiki fokus lo tanpa ngerasa itu paksaan, melainkan sesuatu yang bermakna buat hidup lo. Sekarang, gue mau challenge lo. Coba lo nonton video ini dengan mode full screen, tanpa dicepetin, tanpa pegang HP, tanpa distraksi apapun. Karena gue bakal kasih 5 langkah simple berbasis sains buat stop distraksi dan balikin fokus lo sebelum terlambat. Langkah pertama, kenali kondisi lo saat ini. Lo nggak bisa perbaiki sesuatu kalau lo belum tahu kondisinya sekarang kayak gimana. Coba lo lakuin exercise simple. Ambil buku dan dokumen kerja lo dan set timer. Terus baca atau kerjain kerjaan tanpa distraksi sama sekali. Betul-betul paksa diri lo buat fokus. Seberapa lama lo bisa fokus tanpa ke distract atau ngecek HP? 2 menit, 5 menit, 10 menit? Berapapun hasilnya, nggak perlu judge diri sendiri. Goal dari exercise ini cuma buat dapetin baseline lo aja. Dan langkah-langkah yang akan gue bahas selanjutnya bakal bantu buat tingkatin baseline lo. Selain itu, perhatiin juga apa yang bikin lo jadi ke distract. Notif HP, mikirin hal random, atau pengen scrolling, tulis semuanya. Supaya lo jadi aware apa yang selama ini nge-distract lo. Ini yang banyak orang nggak tahu. Waktu lo pindah fokus dari kerja terus ngecek HP, dari baca terus scrolling, otak kita itu masih nyisain perhatian di aktivitas sebelumnya. Nama fenomena ini tuh attention residue. Jadi kalau lo ke distract 10 kali dalam 1 jam, otak lo itu kepecah jadi 10 bagian. Nggak heran kalau lo ngerasa capek tapi nggak produktif. Tapi kabar baiknya, fokus itu bisa dilatih kayak otot. Kita cuma perlu mau lakuin dari hal kecil supaya pelan-pelan fokus kita jadi makin kuat. Langkah kedua, eliminasi distraksi. Susah fokus itu bukan karena lo nggak disiplin atau otak lo rusak, tapi karena otak lo itu lagi dihack sama teknologi. Maka dari itu, lo harus ubah lingkungan lo buat ngebantu lo supaya bisa fokus. Ini 3 langkah simple yang bisa lo lakuin. Pertama, ciptain zona bebas distraksi. Waktu lo ada kerjaan penting, taruh HP di ruangan lain dan ubah jadi mode silent. Kedua, matiin semua notifikasi. Ketiga, bikin distraksi jadi susah diakses. Logout dari semua sosial media, pindahin ke folder khusus masing-masing, terus kunci folder itu. Lo cuma perlu bikin distraksi itu jadi butuh effort buat diakses. Jadi lo akan mikir 2 kali sebelum bisa buka sosmed. Susah fokus itu bukan salah lo. Ini karena lingkungan yang udah didesain buat ngambil fokus lo. Jadi, perbaikin lingkungan lo lebih dulu. Langkah ketiga, buat ritual untuk fokus. Setiap atlet profesional itu punya ritual sebelum tanding. Musisi juga punya ritual warm up sebelum manggung. Itu adalah trigger mereka buat masuk ke mode fokus. Ini sama kayak waktu lo cium aroma tertentu dan denger musik tertentu, terus jadi keinget suatu kejadian di masa lalu. Ritual itu bisa sesimpel denger playlist yang sama setiap mau kerja, duduk di kursi yang sama, atau lakuin gerakan pemanasan yang sama. Tapi, yang terpenting itu bukan ritualnya. Yang terpenting adalah pengulangan secara konsisten. Karena setiap kali lo ngulang ritual itu, otak lo jadi belajar, oh, ini waktunya buat fokus. Jadi, mulai hari ini, pilih satu ritual yang lo ulangin terus setiap kali lo mau kerja, buat kasih tau otak lo kalau ini waktunya kerja. Langkah keempat, latihan dan istirahat. Fokus itu sama kayak otot, makin dilatih, makin kuat. Tapi kalau otot dilatih terus tanpa istirahat, justru nggak berkembang, malah bisa cedera. Sama kayak orang kalau nge-gym. Setelah angkat beban, otot mereka itu perlu istirahat supaya bisa berkembang. Otak kita juga nggak didesain buat fokus terus selama 12 jam non-stop. Menurut riset, otak kita itu bisa fokus selama 90 menit sampai 120 menit maksimum. Setelah itu performanya akan mulai menurun. Kalau lo maksain lebih dari itu tanpa break, performa lo bakal turun. Lo akan mulai bikin kesalahan, gampang ke distract, atau gampang emosi. Jadi, daripada lo maksain buat kerja terus sampai lo burn out, ambil waktu buat istirahat. Lo bisa jalan sebentar, atau mungkin perenggangan. Ini yang akan terjadi waktu lo istirahat tanpa distraksi. Pertama, darah dan oksigen ngalir ke otak lo.
lo jadi lebih fresh dan bisa mikir lebih jernih. Masalah yang tadinya stuck, biasanya lo bisa dapat solusinya pas lagi lo jalan santai. Kedua, hormon stres lo bisa turun. Udara segar dan sinar matahari itu bisa bantu buat naikin mood lo. Jadi pas lo balik kerja, otak lo itu udah fresh lagi. So, mulai sekarang, sebelum otak lo burn out, coba lo jalan selama 15 menit tanpa HP dan distraksi. Langkah kelima, hubungin fokus dengan why yang lebih besar. Fokus tanpa tujuan jelas itu kayak lo jalan tanpa arah. Lo bisa jalan terus, tapi lama-lama lo akan ngerasa capek dan jadi nggak kemana-mana. Jadi sebelum lo mulai apapun, tanya ke diri lo, kenapa ini penting? Ini bermanfaat buat siapa? Apa yang akan gue korbanin kalau gue ke-distract terus? Tulis jawabannya, terus tempel di tempat yang bisa lo lihat setiap hari. Waktu lo hubungin fokus dengan why yang lebih besar, kerjaan yang tadinya kerasa boring, sekarang jadi punya makna. Lo nggak lagi ngerasa dipaksa, tapi lo milih ngelakuin itu buat mencapai sesuatu yang lebih besar. Gue pelajari ini waktu gue mau start channel YouTube ini. Gue tahu gue harus mulai bikin video, tapi banyak banget distraksinya. Gue justru banyak main game dan nontonin konten orang lain daripada mulai rekaman. Di dalam hati gue selalu bilang, besok aja nggak apa-apa deh. Tapi besoknya sama, dan besoknya lagi sama juga. Sampai akhirnya 1 tahun berlalu. Dan gue sadar kalau gue masih diem di tempat yang sama, sementara gue punya tujuan yang harus gue capai. Terus gue tanya 3 pertanyaan tadi dan gue tulis jawabannya di HP. Dan pada waktu itu pun, gue butuh waktu sampai mingguan buat nyadarin lagi tujuan dari bikin channel YouTube ini. Sekarang, setiap kali gue udah jadwalin rekaman dan muncul distraksi, kayak nge-game, scrolling, gue baca dan ingat why gue. Ini bikin gue bisa tetap fokus dan rutin bikin video sampai sekarang. Tujuan itu kayak kompas. Tanpa kompas, lo jalan tapi nggak tahu arah. Dengan kompas, lo tahu kemana lo harus pergi dan setiap langkah lo jadi punya arti. Lo tahu, banyak banget orang yang suka bikin hal yang simple jadi ribet. Padahal, cara buat balikin fokus itu benar-benar simple banget. Tapi lo harus mau take action buat jalanin step by stepnya. Jadi, ini 5 langkah simple buat balikin fokus lo sebelum terlambat. Pertama, ukur seberapa lama lo bisa fokus dan latih fokus lo. Kedua, eliminasi distraksi. Ketiga, buat ritual untuk trigger fokus. Keempat, istirahat sebelum otak lo burn out. Kelima, hubungin fokus sama why yang lebih besar. Tujuan dari hidup lo itu bukan cuma buat cari kepuasan instan aja. Tuhan punya tujuan yang lebih besar buat hidup lo. Dan setiap orang dikasih waktu yang sama di dunia ini. Tapi, hasilnya akan berbeda-beda tergantung fokus kita kemana. So, coba lakuin step by step yang udah proven buat balikin fokus ini sekarang juga. Dan ambil balik hidup lo sebelum terlambat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman kalian yang membutuhkan. And see you in the next video. Bye-bye.